Jadi berbicara mengenai Pelabuhan Tanjung Sari. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan tahap selanjutnya adalah menggait investor. Pembangunan pelabuhan pengganti bom baru tersebut akan menggunakan skema investigasi penuh. Pemerintah membuka peluang investor dari berbagai pihak untuk berpartisipasi, bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Sumatera bagian selatan. Pelabuhan Tanjung Carat dirancang sebagai simpul logistik yang terintegrasi dengan jaringan tol dan kereta api, menjadikannya pelabuhan multimoda modern. Harapan kami dengan ini bisa membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera Selatan yang saat tadi disampaikan oleh Pak Gubernur sudah mencapai 5,42%. Cukup tinggi. Dengan adanya pembangunan ini, maka harapan Presiden untuk meningkatkan pertumbuhan menjadi 8% itu bisa kita wujudkan di Indonesia dan juga khususnya di Sumatera Selatan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu menyebut struktur pembiayaan tengah dikonsolidasikan secara nasional bersama mitra potensial. Targetnya, proses penunjukan pelaksana pembangunan dapat segera dilakukan dengan peletakan batu pertama paling lambat pada kuartal pertama 2026. Yang kedua, strategi pelabuhan ini memang kita pikirkan juga untuk mengarah kepada nanti menjadi selain pelabuhan itu bisa menjadi kawasan hilirisasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa memang strategi hilirisasi ini strategi yang benar oleh pemerintah untuk mempercepat angka serapan daripada investasi itu sendiri. Di sini kekuatan listriknya, ya kan, sumber daya alamnya, maka integrated itu nanti akan kita bawa di situ. Dukungan juga datang dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Herman Deru telah menyerahkan lahan seluas 59,5 hektar untuk pembangunan dermaga. Ia optimistis proyek ini mempercepat laju ekonomi Sumsel yang saat ini tumbuh di atas rata-rata nasional, sekaligus memperkuat konektivitas kawasan Sumbaksel. Proyek strategis negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan lebih kencang lagi, yang saat ini saja kita sudah di 5,42%, sudah di atas nasional dan tergolong tertinggi di Pulau Sumatera. Ini apa yang telah disetujui oleh Pak Menteri untuk penyerahan pelabuhan penumpang pada Sumatera Selatan ini akan lebih mengefisiensi birokrasi di dalam pelayanan transportasi. Jika terrealisasi, Pelabuhan Tanjung Carat akan memangkas biaya logistik, memperlancar arus ekspor komoditas, dan mempercepat terbentuknya kawasan ekonomi khusus berbasis hilirisasi di pesisir Sumsel. Tim Liputan Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.